Okay, everybody. World Cup qualifier. Selamat berakhir pekan, Sobat Balcipak. Oke, hari ini untuk mengisi kekosongan kita di jeda internasional, kita akan membahas beberapa pertandingan yang terjadi tadi malam. Mungkin di zona Eropa dulu ya, kita akan bahas kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, di fase grup di pertandingan kelima dari 10 pertandingan, Kamis tanggal 4 bulan 9 2026 ada Kazakhstan versus Wales, dan selanjutnya ada kemarin sempat nonton juga Georgia lawan Turki. Nyaris banget Turki hampir imbang di menit-menit akhir karena ada pemain Turki yang kartu merah dengan skor akhir yaitu 3-2. Terus Belanda Polandia ditahan imbang di kandang Belanda. Spanyol menang besar atas Bulgaria 3-0. Yang mengejutkan ada Jerman yang kalah oleh Slovakia. Kayaknya Jerman mengikuti Italia yang generasi emasnya udah pada hilang nih. Terus ada Belgia yang juga menang besar 6-0 lawan Liechtenstein. Udah Kroasia menang tipis. Terus Swedia kemarin dengan striker elitnya ada Isak sama Gyökeres cuman berhasil imbang di kandang Slovenia. Yang ngegol malah Anthony Elanga ya, bukan Isak sama Gyökeres. Terus Italia akhirnya menang besar lumayan 5-0 ya, sesuai lawan lah ya, Estonia. Kan tim yang diperhitungkan di Piala Dunia, bahkan mungkin mereka belum pernah masuk Piala Dunia sekalipun. Terus Prancis menang lumayan 2-0 melawan Ukraina. Terus ada Ceko juga yang menang 2-0. Swiss menang 4-0 lawan Kosovo. Terus ada lagi tim besar lainnya kayaknya akan menyusul nanti ya. Paling Portugal sama Inggris ya. Yang akan saya bahas adalah gimana Italia di Piala Dunia 2026, apakah akan seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa Italia itu tidak lolos kalau tidak salah 2 Piala Dunia berturut-turut. Bahkan setelah dia menjuarai Euro, Italia itu kayaknya kehilangan para pemain-pemain yang ya jauh-jauh sekali pada umumnya, kayak timnas Eropa pada zaman dulu, pada masa eranya saya. Italia itu sangat mendominasi dari sektor apapun, termasuk dulu ada kutukan kayak Jerman itu nggak bakalan menang di pertandingan resmi melawan Italia. Sepertinya tidak akan terjadi lagi di era sekarang. Dari segi permainan, Eropa banyak kehilangan generasi-generasi emasnya. Seperti dulu banyak yang ngomongin bahwa wah, Belgia ini punya generasi emas yang sangat banyak dan patut diperhitungkan. Nah, disayangkan di Italia ini sepertinya mungkin karena setiap klub yang ada di Italia itu rata-rata pemain yang menonjol dan pemain yang hebat menurut saya pribadi itu dari luar Italia. Dari akademinya sendiri pun seperti saya ambil contoh klub saya sendiri yaitu AC Milan, itu pemain akademi kadang tidak diperhitungkan, bahkan dijual. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang menyebabkan Italia itu kurang, tidak ada generasi-generasi selanjutnya kayak zaman dulu ya, semuanya bertabur bintang, semuanya bagus dari era Euro 2000-an yang mulai saya nonton sampai di 2006 mungkin terakhir. Setelah itu kayaknya Italia udah habis. 2010 bahkan nggak lolos di fase grup. Selanjutnya mungkin faktor dari kurangnya pemain-pemain Italia yang hebat, bukan hebat ya, yang menonjol lah di liga-liga lain. Jadi kayak pengalamannya cuma dapat di Italia. Jadi kayak sistem permainannya itu ya gitu-gitu aja, nggak berkembang. Apalagi di Inggris, sepertinya pemain Italia di Inggris itu sangat susah beradaptasi. Paling ada 1, 2, 3 orang. Dulu mungkin ada Jorginho, itu pun menurut saya pribadi Jorginho itu bukan pemain yang layak emang, karena Chelsea-nya pada masa itu lagi bagus aja. Calafiori oke lah, tapi sejauh ini
untuk di Premier League sepertinya masih agak kurang mendominasi, apalagi terakhir-terakhir Federico Chiesa akhirnya kemarin didepak dari tim Liga Champion. Selanjutnya mungkin bimbingan-bimbingan usia muda yang sekarang trennya udah beralih, bukan kayak dulu. Sempat saya lihat ada video yang viral bahwa Italia dulu hampir semua pemain Italia itu nggak punya tato sama sekali, jadi fokus main bola aja, nggak yang sekarang wah ngecat rambut, bertato segala macam. Ya nggak apa-apa, itu mungkin sebagai nilai jual, tapi utamanya kalau Anda sebagai atlet, menurut saya ya timnas Indonesia pun, timnas manapun, mungkin yang kita harapkan adalah sebagai pemain, bukan sebagai role model yang di luar sepak bola. Boleh-boleh aja sih, nggak ada yang larang, tapi selagi fokus utamamu itu ya di sepak bola, seperti itu. Jadi di Italia itu kayak kekurangan sekali pemain-pemain talenta mudanya yang dari dulu emang Italia itu dalam tanda kutip mereka kekurangan secara skill, emang agak kurang dibanding Spanyol, Brazil apalagi, bahkan Portugal, Inggris. Mereka secara skill beda, mungkin masih berpegang pada Catenaccio-nya. Tapi untuk di era sekarang itu udah kayaknya udah sepak bola modern udah nggak ada yang make lagi sih. Lucunya juga kemarin, kenapa harus Gattuso? Apa nggak ada pelatih lain gitu loh? Di Milan gagal, di mana-mana pun gagal, nggak ada prestasi apapun dari seorang Gennaro Gattuso. Untuk membangun mental mungkin iya, cuman kan yang kita perlukan di sekelas Piala Dunia loh, ini bukan sekedar mental. Kalau mental saya rasa Italia sebagai negara yang dulunya selalu main di Piala Dunia, sebagai negara yang menjuarai terbanyak nomor 2 di dunia, ya harusnya ya mental itu udah keasah lah ya. Tim-timnya juga udah main di Liga Champions, sudah ini segala macam, harusnya udah bisa. Itu aja secara singkat pembahasan tentang kualifikasi Piala Dunia di minggu ini. Happy weekend, salam Balcipak.